Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsalma Alia Kansa. Saya dari kelas PAI 4D Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor NIM 12020202120. Saya di sini membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar tentang teori belajar humanistik. Teori humanistik menurut pendapat para ahli yakni Arthur Combs berpendapat bahwa teori belajar adalah bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih daripada itu. Kemudian selanjutnya menurut Abraham Maslow, beliau berpendapat bahwa proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid. Sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Kemudian menurut Carl Rogers berpendapat bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya. Jadi tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak, dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan baik. Baik, mungkin dari pandangan para ahli yang sudah saya paparkan, secara garis besar bahwa teori belajar humanistik yaitu teori belajar tentang memanusiakan manusia. Jadi pembelajaran hendaklah harus terpusat kepada diri seseorang atau siswa. Kemudian teori ini juga menekankan bahwa pembelajaran efektif yaitu bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada diri seseorang. Kemudian teori humanistik ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap teori belajar sebelumnya, yaitu teori behavioristik yang dianggap terlalu kaku, pasif, bahkan penurut ketika menggambarkan manusia. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini mempunyai tujuan yang jelas, yakni dapat menjadikan manusia mempunyai sifat manusiawi yang peka terhadap lingkungan sekitar, kemudian yang dapat memahami diri sendiri untuk meraih aktualisasi diri. Nah, teori belajar humanistik ini terfokus kepada proses belajar, yakni seorang siswa atau murid mencari cara atau proses belajar itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri dari teori belajar humanistik. Yang pertama, ciri-cirinya yakni menekankan pada aktualisasi diri individu. Kemudian yang kedua, proses merupakan hal yang sangat penting yang menjadi fokus belajar. Kemudian yang ketiga, melibatkan aspek kognitif maupun aspek afektif. Jadi aspek kognitif ini aspek yang menekankan kepada pengetahuan, dan sedangkan afektif yang menekankan kepada sikap. Kemudian yang ketiga, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang keempat, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri, dan yang terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Jadi teori belajar humanistik ini tidak ada yang mengatur proses belajar. Kemudian selanjutnya adalah prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Kemudian yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika dengan maksud tertentu. Kemudian yang ketiga, proses belajar akan bisa mengubah
persepsi seseorang dirinya. Kemudian yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian yang kelima, setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dan yang terakhir, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Selanjutnya, manfaat teori belajar humanistik. Yang pertama, siswa menjadi berpartisipatif. Kemudian yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik ataupun yang buruk. Kemudian yang ketiga, adanya kesempatan dan juga kebebasan. Yang keempat, pendekatan teori belajar humanistik juga dapat Hani dan Mumford. Yang ketiga, teori belajar humanistik Abraham Maslow. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan mengenai resume psikologi belajar tentang teori belajar humanistik. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.